Assalamualaikum sahabat dimanapun berada, semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, amin. Di depan saya ada satu jenis pohon, ini jenis ficus bunut ya sahabat. Ficus bunut ini saya tanam sejak sebesar lidi ya, yang masih sangat kecil, dan ini sudah 1 tahun ya sahabat, umurnya sudah 1 tahun kurang lebihnya ya sahabat, atau mungkin kurang dari 1 tahun, saya lupa. Saya memprogramnya sejak kecil agar saya dapat membentuknya menjadi karakter yang sesuai apa yang saya inginkan ya sahabat. Belajar dan terus belajar ya sahabat, karena dengan belajar kita akan bertambah untuk pengalaman dan wawasan dari waktu ke waktu. Menanam memang mudah ya sahabat, namun menjaga dan merawatnya itu lebih sulit ya sahabat. Saya akan coba mengecek untuk di bagian akarnya ya, supaya kita dapat mengetahui untuk pemrosesan berikut. Sebelumnya saya untuk lakukan pengguyuran pada medianya ya sahabat, agar akarnya mudah dicabut, tidak terlalu keras, karena untuk menjaga bagian daripada sel primer ya sahabat. Sel primer adalah sel bagian luar daripada batang yang melindungi sel sekunder. Karena dengan rusaknya sel primer itu dapat juga memungkinkan merusak bagian sel sekunder ya sahabat. Karena sel primer itu sangat tipis sekali yang melapisi di bagian luar. Sementara untuk sel sekunder itu yang melapisi di dalam sel primer ya sahabat. Bentuknya lebih tebal karena sebagai jalannya satu kolaborasi antara ya batang kayu dengan kulitnya, agar kambium itu dapat terserap dan dapat bekerja sebagaimana mestinya. Memang sebaiknya tidak mencucinya dengan terlalu bersih ya sahabat, karena dengan menggosok-gosok atau mencucinya terlalu bersih pun akan merusak bagian sel primer. Itulah sebabnya kenapa ketika kita menanam sebuah pohon atau bonsai atau jenis tanaman lain itu tidak boleh terlalu lembab atau terlalu banyak kandungan airnya ya sahabat. Karena di dalam media yang tersimpan kandungan air itu akan merusak bagian dinding sel primer ya sahabat. Ketika dinding sel primer itu sudah rusak, maka akan menghalangi pertumbuhan kambium atau menghalangi pada sel sekunder yang sedang pemrosesan terhadap penyerapan nutrisi-nutrisi. Karena ini adalah sebuah seni ya sahabat, sehingga memang kita itu melawan gerak-gerak daripada suatu kerja kambium ya sahabat, dengan cara kita itu memberikan pengawatan ya atau wiring terhadap batang pohon ini, sehingga terjadi sebuah tekanan nutrisi yang bergerak melajur lebih cepat. Agar tekanan nutrisi tersebut tidak terlalu cepat, maka kita tekan ya, kita kawat untuk juga menambah pembesaran batang di bagian-bagian tertentu, kemudian agar kita dapat membentuk satu karakter yang kita inginkan. Berbeda ketika kita menanam jenis pohon lain tanpa kita membuatnya sebagai seni, maka hal seperti ini tidak boleh dilakukan ya sahabat. Alam semesta terbentang luas ya sahabat. Tuhan menciptakannya untuk kebahagiaan manusia, agar manusia itu dapat berkarya dengan sesuai potensi-potensi yang telah Tuhan anugerahkan. Oleh karena itu, seni bonsai ini adalah salah satu bagian daripada potensi kita sebagai manusia, mengolahnya dan membentuknya menjadi sebuah karya yang menarik dan dapat membahagiakan untuk manusia. Sepertinya saya harus memotongnya bagian dari akar ini ya sahabat, yang membentang terlalu panjang, supaya akar ini tidak melebihi kebesarannya dengan batang utama.
Berikut untuk keseimbangan pada akar-akar yang lain sambil menunggu proses akar-akar kecilnya itu dapat tumbuh dengan subur dan lebih membesar lagi. Meskipun akar ini menjerit ya sahabat ketika saya potong, namun seperti itulah perjalanan dari sebuah proses bonsai ya sahabat. Dan jangan pernah lupa kita itu harus membaca doa karena tumbuhan ini pun adalah makhluk Tuhan. Hehe. Setelah melakukan pemotongan-pemotongan pada akar atau batang itu harus diteduhkan tanpa kita membiarkannya di luar dengan terkena hujan dan cuaca panas yang berlebihan agar tidak terjadi kelayuan ya sahabat. Dan saya akan menanamnya kembali ya sahabat di pot ini dengan media yang sama untuk menunggu proses berikutnya. Jangan lupa bagi para sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe ya sahabat. Semoga kebaikan yang sahabat-sahabat berikan kepada saya akan membuahkan hasil 10 kali kebaikan. Terima kasih sudah menonton video ini ya sahabat, semoga bermanfaat serta menginspirasi bagi sahabat-sahabat semua. Dan bagi para pemula, jangan pernah patah semangat, jangan putus asa, jalani saja terus karya-karya kita. Semoga karya-karya kita kedepannya jauh lebih baik lagi, menginspirasi dan bermanfaat bagi orang lain. Sekian dari saya, wassalamualaikum.